Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Anak-anak Bapak semuanya, tahukah kalian tentang masa Orde Baru? Yuk ikuti dan simak video pembelajaran berikut ini. Soeharto merupakan seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia kedua, sekaligus Presiden dengan masa jabatan terlama dari 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Tahukah kalian bahwa masa di bawah kepemimpinan Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru? Orde Baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Insinyur Soekarno, disebut dengan Orde Lama, dengan periode kekuasaan Presiden Soeharto. Melalui kebijakan-kebijakannya, peran negara dalam Orde Baru semakin menguat. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan harus diakui sebagai suatu prestasi besar bangsa Indonesia. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau yang sering kita kenal dengan Super Smart pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. G30S PKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau sering kita sebut dengan G30S ditumpas, berdasarkan berbagai bukti serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antar masyarakat setia pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta, berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30S PKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk.
barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal, sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Kemudian yang ketiga, Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, sebagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, menandatangani gedung DPR GR untuk mengajukan Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu: 1. Bubarkan PKI dan ormasnya. 2. Membersihkan kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan kabinet tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30S PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal dengan sebagai Kabinet 100 Menteri. Yang keempat, Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau sering kita kenal dengan Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan tersebut serba tidak menentu. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Ciri pemerintahan Orde Baru: 1. Dui fungsi ABRI. 2. Terbatasnya pilihan politik. 3. Pembangunan yang masif. 4. Pemerintahan sentralistik. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat.
kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar-besaran, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti 1. Penghapusan dui fungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang 1945, kemudian pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Keamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.